Selamat malam, perkenalkan nama saya Gena Munte, NIM 52312300005. Di sini saya akan mensimulasikan cara membuat rangkaian flip-flop dengan fungsi menghitung angka 3 sampai 0, menghitung mundur. Sini saya menggunakan software multisim. Untuk multisimnya, ini kita delete dulu. Yang pertama, di sini kita membutuhkan yang namanya clock voltage. Clock voltage. Kita cari di bagian search, baru all groups, baru kita ketik clock. Ini yang bawah, clock voltage. Oke kan? Apa sih itu clock voltage? Clock voltage ini adalah tegangan yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan atau frekuensi sebuah sirkuit digital. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk menghitung mundur angka 3 sampai 0. Jadi ini nanti yang mengatur kecepatan menghitung mundurnya. Dengan semakin tinggi kita atur frekuensinya, maka kecepatan menghitungnya akan semakin cepat. Lalu yang kedua, kita membutuhkan yang dinamakan dengan gerbang XOR. Kita cari di tempat biasa, search all group. Kita ketik, maksudnya XOR 2 ini itu dua input. Jadi dua ini adalah menandakan bahwasannya gerbang XOR ini adalah dua input. Kita membutuhkan XOR dua input di sini. Oke kan? Kita rubah arahnya menjadi ke outputnya ke depan. Kita rubah arahnya. Oke. Lalu kegunaan gerbang XOR ini yaitu salah satu jenis gerbang logika yang menghasilkan keluaran satu atau benar. Ini keluarannya ini akan satu atau benar jika kedua inputnya ini sama. Jika kedua inputnya ini sama, maka output yang dihasilkan yaitu satu. Baru kita masuk ke komponen utama yaitu the flip-flop. Maka ketik lagi di tempat yang sama, all groups. Ini yang ini ya, the flip-flop. Ini sini kita membutuhkan the flip-flop 2 supaya ini untuk satu lagi. Baru kita membutuhkan yang dinamakan, kita mencari komponen yang namanya DCD atau display untuk menghitung, yang menandakan menghitungnya itu nanti menghitung dari 3, 2, 1, 0 itu. Yang ini adalah pemilihan warnanya, bebas saja yang mana kita suka. Saya memilih warna hijau, green. Baru di sini kita mencari indikator penanda, namanya itu probe, yang warna sesuai selera kita. Sini saya menggunakan warna merah untuk indikator pertama, lalu warna hijau untuk indikator kedua. Oke. Untuk komponen yang kita gunakan sudah kita susun. Lalu kita akan melanjut merangkai jalurnya ini. Yang pertama, dari clock voltage ini masuk ke input clock, bagi clock flip-flopnya ini, inputnya ini yang bagian ini kita sambungkan saja. Oke. Baru di sini kita cabang ke
yang dari input clock ini kita cabang ke input clock flip-flop kedua. Kita cabang dari ke sini kita cabang. Lalu untuk di sini dari input D masuk ke output XNOR. Sini dari input D masuk ke output XNOR. Lalu dari input kedua XNOR dimasukkan ke LED indikator kedua. Indikator penanda kedua. Sini. Lalu kita cabangkan dari output flip-flop yang bagian Q ini ke input kedua yang ke indikator tadi, supaya rangkaian flip-flop ini terhubung ke indikator tadi. Oke, selesai sudah di bagian flip-flop pertama. Nah, kita lanjut ke bagian flip-flop kedua. Di sini kan untuk tegangan dari clock voltage-nya ini sudah masuk ke flip-flop kedua melalui dari input clock-nya tadi ini. Lalu lanjut kita masuk dari di sini kita lanjut ke rangkaian flip-flop kedua. Dari output Q action ini masuk ke indikator pertama. Indikator penanda pertama. Indikator penanda pertama. Oke. Baru dari D input dicabangkan ke masuk indikator tadi. Indikator yang sudah kita dari Q action yang masuk ke indikator pertama kita cabangkan ke sini supaya berfungsi seperti ini tadi. Lalu yang dari input pertama kaki XNOR ini dicabangkan ke input D ini, D biasa. Baru dari display kaki 1 ini masuk ke indikator pertama. Indikator pertama supaya dia bisa membaca angkanya tadi. Lalu untuk kaki kedua masuk ke indikator kedua. Oke. Sudah kita rangkai, sudah selesai kita buat rangkaiannya, baru kita tambahkan ground untuk di bagian clock voltage dan displaynya ini. Kita ambil bagian ground. Ini untuk ground, kita ambil satu pertama untuk di sini, lalu di display ini di kaki ketiga. Oke, sudah selesai rangkaiannya. Kita coba fungsikan rangkaiannya apakah berjalan sesuai yang kita rencanakan. Ya, sesuai yang tadi saya katakan bahwasannya rangkaian ini berfungsi untuk menghitung angka 3 sampai 0. Tadi saya katakan bahwasannya di clock voltage ini yang mengatur kecepatan frekuensinya. Jadi di sini bisa kita atur kecepatan menghitungnya di sini sama kecepatan jumlah kedip lampu ini. Tahap pertama kita hentikan dulu ini. Baru kita klik 2 kali. Kita ganti di 3. Contoh kita buat 3. Oke. Runkan. Ya, kecepatannya akan berubah dengan jumlah frekuensi berbeda. Jadi semakin tinggi frekuensi yang kita atur di clock voltage ini, itu akan mempengaruhi kecepatan menghitung di displaynya ini sama kecepatan berkedipnya lampu ini.
semakin tinggi kita buat, maka kecepatan penghitung di display ini akan semakin cepat. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Sekurang-kurangnya penjelasan dari saya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.